Bab 346. Jadi Blackwater Mercenaries adalah orang-orang yang menghancurkan rumahmu. Tidak persis, tapi kapten dan wakil kapten pertama mereka yang melakukan itu. Namun, saya hanya bisa membunuh wakil kapten pertama mereka dan bukan kapten mereka. Blackwater berkomplot melawan saya selama upaya pembunuhan ini, jadi itu sebabnya saya melarikan diri ke sini. Ceritakan tentang situasimu. Jika Anda bisa meyakinkan saya tidak akan membunuh Anda dan saya bahkan akan memberi Anda kejutan, kata David. Dia ingin mendengar kisah Blue Enchantress. Jika dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah seperti yang dia klaim, dia merasa bahwa akan lebih baik untuk membawa orang ini di bawah komandonya. Bagaimanapun, dia membutuhkan lebih banyak bakat untuk kekuatannya, tetapi tentu saja, dia membutuhkan karakternya untuk dapat diterima juga. Blue Enchantress mulai memberitahu David tentang masa lalunya. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan David. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa David seperti lautan sementara dia hanyalah sebuah perahu kecil. Ini adalah bakatnya. Dia tidak hanya bisa menyembunyikan auranya sendiri, tapi dia juga bisa mendeteksi kekuatan orang lain. Dia mengandalkan ini untuk menangkap wakil kapten pertama tentara bayaran air hitam yang lengah dan membunuhnya. Dia berada di tahap awal peringkat naga sementara dia berada di tengah-tengah peringkat naga. Meskipun mereka tampak terpisah setengah langkah, ada celah besar di antara mereka. Jika Blackwater adalah kolam baginya, David adalah laut dan sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Jadi, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan David karena dia tidak ingin mati dan dia juga tidak membunuh semua orang yang menghancurkan rumahnya. Blue Enchantress awalnya adalah putri dari sebuah negara kecil di tepi Chaosland yang menjalani kehidupan yang riang dan bahagia. Meskipun disebut negara kecil, itu sebenarnya setara dengan area county kecil di Summerland. Namun, negara-negara kecil ini jauh lebih kaya sumber daya daripada kabupaten kecil di Summerland. 10 tahun yang lalu, sumber daya negara kecil ini didambakan oleh kelompok tentara bayaran besar. Kemudian, mereka datang dengan alasan acak dan mulai menyerang negara kecil itu. Meskipun negara Blue Enchantress melawan dengan sekuat tenaga, itu masih dikalahkan dalam menghadapi invasi musuh yang dipersiapkan dengan baik. Semua orang di negara ini dibunuh atau ditangkap. Dengan bantuan tuannya, dia melarikan diri. Pada akhirnya, tuannya juga meninggal secara tragis di tangan musuh untuk melindunginya. Kemudian, dia memulai rencananya untuk membalas dendam, tetapi kelompok tentara bayaran dibubarkan setelah sepenuhnya merebut sumber daya negaranya. Banyak tentara bayaran tingkat tinggi kembali ke negara mereka sendiri untuk menjalani kehidupan mewah karena banyak dari kita, tentara bayaran menengah dan rendah terus-menerus. Di sana dan saya carain dari Blackwater Mercenaries adalah ide Create HN Dude mereka juga yang paling kuat dan yang terbaik dari para prajurit. Melewati penyelidikan konstan bar, tentara bayaran di kelompok itu yang Silindasla Erekari musnah, dengan Fare hitam menjadi SYVITOL terakhir. Tarif Temaning adalah individu tingkat tinggi yang kembali ke negara mereka. Ini. Houruer, mendengar Anareda terlambat. Dia tidak efek Blackwater untuk kelinci dibaca pertengahan Dragon Rank telah jatuh ke dalam Tra dan setelah dia dibius, dia melarikan diri ke sini. Dia pikir dia pasti akan dut dan dia bangun, yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia tidak tala menol ke tangan Blackwater. Ringkasan sejarahnya. Hal semacam ini telah terjadi di tanah kekacauan namun, akulah seseorang yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam seperti di Enchantress orang-orang yang berhasil bertahan hanya akan menyeret keberadaan tercela selama beberapa tahun terakhir, dia mengandalkan memanggil orang-orang ini untuk menurunkan peringkat killer rank dia bahkan lebih langsung ke nomor 9 dari killer rank setelah dia berhasil membunuh wakil kapten pertama dari Blackwater Mercenaries, seorang master di tahap pemula dari Dragon Rank. Setengah tahun yang lalu bahkan meskipun dia memberikan semua yang dia miliki saat itu dan terluka parah, hanya pulih setelah memulihkan diri selama 3 bulan, ini tidak mengurangi fakta bahwa dia memang membunuh seorang master di tahap awal peringkat naga. Bab 347 setelah mendengarkan cerita Blue Enchantress, David merasa kasihan pada gadis ini, pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah gadis ini berbohong. Sudah berapa lama dia berada di Chaosland? Dia sudah bertemu 2 orang yang memiliki kepahitan yang besar, kebencian yang mendalam, dan permusuhan berdarah. Yang pertama adalah killer dan yang kedua adalah Blue Enchantress. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Pembunuh harus baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah seorang ranker naga menengah, jadi dia tidak perlu berbohong kepada David. Namun, Blue Enchantress mungkin mencoba menarik yang cepat. Dia memiliki beberapa keraguan tentang apakah gadis ini mengarang cerita ini untuk menyelamatkan dirinya darinya. Namun, karena dia tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong, dia hanya akan menyimpannya untuk sementara waktu. Dia akan menilainya berdasarkan kinerja di masa depan dan jika dia berbohong, tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan saat itu. Dia tidak takut bahwa dia mungkin memiliki niat jahat terhadapnya. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik kotor apapun akan sia-sia. Kenyataannya, David tidak tahu bahwa di Chaosland, banyak orang yang mengalami pertumpahan darah. Namun, orang-orang yang bisa tumbuh sampai mereka memiliki kekuatan yang cukup dan memiliki kesempatan untuk membalas dendam seperti mereka berdua sangat jarang. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Biru dan kamu akan bekerja untukku. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu kejutan, Blackwater sudah mati, kata David, menatap Blue Enchantress. Apa, air hitam sudah mati?
Betulkah? Blue Enchantress bertanya dengan heran. Dia meninggal saat kamu tidak sadarkan diri tadi. Dia datang untuk menangkapmu, tapi dia menghinaku jadi aku membunuhnya. Awalnya, saya tidak menyukai Anda para pembunuh, tetapi setelah mendengarkan cerita Anda, saya memilih untuk mempercayai Anda dan membuat Anda bersama saya untuk saat ini. Terima kasih, Blue Enchantress berterima kasih padanya sambil terisak pelan. Anda bisa memanggil saya Tuan. Jika semua yang Anda katakan itu benar, maka saya dapat membantu Anda setiap kali Anda bertemu dengan musuh yang tidak dapat Anda kalahkan. Betulkah? Terima kasih Pak. Pada saat ini, seorang wanita mempesona berusia 30-an berjalan ke lantai 2. Dia mengenakan gaun bodycon yang menonjolkan tubuh lekuknya dan dia memegang 2 botol anggur merah edisi kolektor. Dia adalah bos bar, Tulip. Biru, kesini, panggil David. Iya Pak, Blue Enchantress berjalan di belakang David dan berdiri di tempatnya. Talib tercengang. Awalnya, dia ingin menjaga Blue Enchantress bersamanya. Bagaimanapun, dia adalah pembunuh nomor 9 di peringkat pembunuh. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, tetapi dia memiliki metode pembunuhan yang sangat baik. Pak, nama saya Tulip, dan saya bos Rock Bar. Saya telah menyimpan 2 botol anggur merah ini selama bertahun-tahun, dan saya mengeluarkannya khusus untuk Anda, kata Tulip dengan suara memikat. Anda terlalu sopan, Nona Tulip. Saya akan pergi jadi saya akan meminumnya lain kali. David bangkit dan hendak pergi setelah dia mengatakan itu. Namun, Tulip menghentikannya. Puan, tolong berhenti. Ada yang bisa saya bantu, Nona Tulip? Tanya David. Puan, apakah ini pertama kalinya Anda di Chaos Land? Betul sekali. Meskipun saya bukan orang yang kuat di area perdamaian, orang-orang masih menghormati saya. Jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu, katakan saja. Aku pasti akan menjaganya untukmu, kata Tulip kepada David, menatapnya dengan menggoda. Ketika David mendengar apa yang Tulip katakan, dia merenung sejenak sebelum duduk kembali. Dia berkata, karena kamu mengatakan itu, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Mari kita bicara sambil minum. Bab 348 Tulip membuka sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk David dan dirinya sendiri. David berhenti bersikap sopan juga. Dia mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Tulip sebelum mereka berdua menyesapnya. Boleh aku tahu aku harus memanggilmu apa? Tulip bertanya, nama keluarga saya Liddell, tetapi Anda bisa memanggil saya Wajah Perak. Saya akan memanggil Anda Tuan Liddell saja, saya ingin tahu, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda. Nona Tulip, Anda harus memiliki saluran untuk menghubungi kelompok tentara bayaran besar dan menengah itu, kan? Saya memang bisa berhubungan dengan beberapa dari mereka. Saya ingin Anda membantu saya mengirim pesan ke kelompok tentara bayaran besar dan menengah itu. Tan. Liddell, tolong beritahu saya lebih banyak. Petik 2. Dalam 1 minggu, tentara bayaran api merah yang saya dirikan akan berangkat untuk menyerang Tanjung Gelap dan mengalahkan tentara bayaran yang haus darah. Siapapun yang ingin datang membantu Red Flames bisa menyebutkan harganya. Plus, Tyrant pasti akan mati jadi aku berjanji tidak akan ada bahaya yang tidak terduga, kata David serius. Apa? Blue Enchantress, yang berdiri di belakang Tulip dan David, terkejut dan dia menarik napas dengan tajam. Tan. Liddell akan menyerang Dark Cape. Bloodthirsty Mercenaries adalah kelompok tentara bayaran peringkat ketiga di dunia bawah tanah global, dan Tyrant diakui sebagai sosok nomor 1 di Dragon Rank. Meskipun Tulip memutuskan bahwa kekuatan David harus berada di ranah peringkat puncak naga, masih ada celah antara peringkat puncak naga. Seorang Dragon Ranker puncak seperti Tyrant, yang akan mengambil langkah kecil itu, jauh lebih kuat daripada seseorang yang baru saja memasuki puncak Dragon Rank. Terlebih lagi, Tyrant telah menjadi orang nomor 1 di Dragon Rank selama beberapa tahun, jadi siapa yang tahu apakah dia sudah mengambil langkah kecil itu? Siapa yang bisa menjamin bahwa orang kuat di level ini akan mati? Dia tidak berani menyebarkan berita sembarangan. Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia akan selesai. Dia awalnya ingin menjilat dengan Dragon Ranker puncak, tapi dia ternyata seseorang yang melebih-lebihkan kekuatannya. Apakah dia berpikir bahwa ada orang yang bisa membunuh Tyrant? Dari mana dia pikir nama Tyrant Getalis dari? Dia mendapatkan namanya dengan membunuh orang-orang di dunia tentara bayaran siapapun yang sering disiksa dan dibunuh olehnya dengan cara yang paling mesum. Setiap kali orang-orang di dunia medan berbicara tentang Tyrant, mereka akan melakukannya dengan ketakutan. Tidak ada yang mau main-main dengan Tyrant, dan dengan karakter Tyrant, dia telah menyinggung banyak orang, tapi dia masih baik-baik saja sekarang. Jika Tyrant benar-benar lihai untuk dibunuh, dia pasti sudah mati sejak lama. Tuan Liddell, maafkan aku tidak berani menyebarkan berita ini untukmu, kata Tulip meminta maaf. Oh, mengapa? Asteris kebrutalan Tyrant dikenal di seluruh dunia bawah tanah, tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Bahkan jika saya menerbitkannya untuk Anda, tidak ada yang akan maju. Apakah kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuhnya? David bertanya, Tuan Liddell, dengan segala hormat, Tyrant secara resmi diakui sebagai orang nomor 1 di peringkat naga. Bahkan jika Anda seorang ranker naga puncak, dia bukan lawan Anda. Plus, saya belum pernah mendengar Tyrant mengambil tindakan apapun dalam 2 tahun terakhir. Mungkin saja dia sudah mengambil langkah kecil ke depan. Anda masih muda dan Anda memiliki begitu banyak potensi. Anda masih memiliki semua kesempatan untuk melakukan ini di masa depan.
Kenapa kamu harus pergi sekarang? Tulip mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Dia pandai membaca orang dan Tuan Liddell di depannya ini tidak terlihat seperti orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan sisi baiknya setelah dia mengatakan ini. Pada akhirnya, dia masih menjadi Dragon Ranker puncak, jadi dia akan mendapatkan banyak manfaat jika dia menjalin hubungan yang baik dengannya. David tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Tulip ingin mengatakan sesuatu, aura mencekik keluar dari tubuh David dan menyelimuti seluruh lantai 2 rock bar. Bab 349. Tulip memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi tidak ada yang keluar. Auranya terlalu kuat sehingga dia, seorang ranker naga menengah, tidak bisa menahannya sama sekali. Ini jelas bukan lagi aura yang dimiliki oleh ranker naga puncak. Mungkinkah? Tulip menatap David dengan mata terbelalak. Apakah dia sudah mengambil langkah kecil itu? Bagaimana ini mungkin? Meskipun David mengenakan setengah dari topeng perak dan dia sengaja mengubah suaranya, Tulip masih berpikir bahwa David seharusnya tidak lebih dari 35 tahun. Pada usia ini, dia telah melampaui puncak peringkat naga dan mengambil satu langkah lebih jauh. Apakah itu berarti dia akan terus memasuki alam berikutnya di masa depan? Sementara Tulip terkejut, kejutan tak terbatas memenuhi hatinya. Ini adalah master sejati. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini dan mengandalkan orang yang kuat ini, dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia bawah tanah di masa depan. Tulip bukan satu-satunya di tempat kejadian yang terkejut. Blue Enchantress juga sangat bersemangat. Musuh-musuhnya yang lain adalah para eksekutif tingkat tinggi dari kelompok tentara bayaran besar yang menginvasi tanah airnya 10 tahun yang lalu. Mereka sudah menjadi tuan yang sangat kuat 10 tahun yang lalu, dan dia pikir dia tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua seumur hidupnya. Namun, kekuatan yang telah ditunjukkan tuan sekarang memenuhinya dengan harapan yang tak ada habisnya. Saya harus bekerja untuknya dengan benar. Ini satu-satunya kesempatanku untuk membalas dendam. Nona Tulip, apakah Anda masih berpikir saya tidak bisa mengalahkan Tyrant sekarang? David berhenti memancarkan auranya dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Liddell, kamu sangat lucu. Aku sombong sekarang. Tampaknya Tuan Liddell adalah orang yang sangat kuat. Jangan khawatir, serahkan saja ini padaku. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa mereka semua untuk membantu Anda menyerang Dark Cape, kata Tulip meminta maaf. Karena David telah mengambil langkah itu, keuntungan Tyrant sebagai orang nomor 1 di Dragon Rank tidak akan berarti apa-apa. Karena itu, dia memutuskan untuk bertaruh dengan David. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan ini. Selain itu, begitu Tyrant tidak ada untuk meneror Dark Cape, pengaruhnya akan turun 50%. Ditambah lagi, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, begitu David menerobos dunia baru, dia khawatir akan sulit untuk bertemu dengannya lagi. David akan menjadi andalan untuk semua kekuatan yang kuat dengan tingkat kekuatannya. Karena Tuan Liddell sangat sukses di usia yang begitu muda, identitas dan latar belakangnya jelas tidak sesederhana itu. Langkah yang bijaksana, Nona Tulip. Jangan khawatir, saya secara alami akan menjadi orang yang merawat Justin the Tyrant. Aku akan membunuhnya dan tidak akan ada bahaya tak terduga yang tersisa yang mungkin muncul pada kalian semua. Jika kita mengalahkan Dark Cape, saya tidak akan memperlakukan siapapun yang berpartisipasi secara tidak adil. Ketika itu terjadi, Anda dapat memilih untuk terus bekerja untuk saya atau Anda dapat memilih untuk pergi dengan semua uang yang akan cukup bagi Anda untuk menjalani sisa hidup Anda tanpa khawatir. Terima kasih, Tuan Liddell. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Petik 2. Jadi, aku akan menemuimu dalam 1 minggu. Anggurnya cukup enak. Terima kasih atas keramahan Anda. Setelah David selesai berbicara, dia menghabiskan anggur yang tersisa di gelasnya dan kemudian meninggalkan bar bersama dengan Blue Enchantress. Tulip duduk di lantai 2 sendirian dan sedikit linglung. Dia mengingat aura yang baru saja dilepaskan David. Dia benar, dia pasti seseorang yang melampaui puncak peringkat naga dan telah mengambil langkah kecil itu. Itulah alasan mengapa dia bisa menempatkannya di bawah tekanan yang begitu besar dan membuatnya sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Plus, Tuan Liddell bahkan menyebut Tyrant sebagai Justin the Tyrant. Ini berarti dia pasti mengenal Tyrant. Karena dia mengenalnya, maka dia pasti sudah siap. Jadi, layak baginya untuk mencoba masalah ini. Jika mereka menang, dengan dia menggilat pria kuat seperti Tuan Liddell, identitasnya juga akan meningkat ketika dia menerobos ke alam berikutnya. Bab 350. Pada saat itu, mengapa dia harus menjalani kehidupan yang genit di Chaos Land? Meskipun dia kuat dan merupakan ranker naga menengah, di Chaos Land, kekuatan beberapa kapten kelompok tentara bayaran skala besar telah mencapai tahap akhir dari peringkat naga dan wakil kapten pertama mereka juga memiliki kekuatan naga tengah. Serdadu. Tentara bayaran air hitam hanya bisa dianggap sebagai bagian bawah di antara kelompok tentara bayaran besar. Begitu tentara bayaran hitam bertemu dengan mereka, mereka harus merendahkan diri untuk menyenangkan mereka. Dua kapten bahkan menunjukkan minat yang besar padanya, tetapi dia hanya bisa menunda mereka sebanyak mungkin saat dia menghadapi tentara bayaran yang kuat ini.
Sekarang, ini adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan mereka sehingga mereka bisa belajar tentang hubungannya dengan Tuan Liddell. Dengan kekuatan Tuan Liddell saat ini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya lagi. Selain itu, situasinya saat ini juga agak hambar. Dia telah tinggal di Chaos Land selama bertahun-tahun dan selalu ingin pergi. Namun, jika dia tidak bergabung dengan kekuatan tertentu, dia tidak akan punya tempat untuk pergi. Tidak ada yang akan mengizinkannya, seorang ranker naga menengah yang tidak diketahui asal-usulnya, untuk bergerak bebas di dalam yurisdiksi mereka. Bahkan jika dia bergabung dengan mereka, pihak lain akan curiga padanya dan mengawasinya, jadi dia hanya bisa tinggal di Chaos Land. Ini adalah kesempatan terbaik yang dia temui selama bertahun-tahun dan dia harus memanfaatkannya. David membawa Blue Enchantress ke hotel tempat dia menginap dan mendapatkan kamar untuknya juga. Ketika keduanya baru saja berjalan ke koridor, Blue Enchantress berbisik di telinganya, "Tuan, seseorang memperhatikan Anda. Saya pikir mereka mungkin ingin mengambil tindakan terhadap Anda." Petik 2. "Oh, kamu juga bisa merasakannya?" tanya David penasaran. "Ya, ini adalah bakatku. Besar, saya akan menyerahkan ini kepada Anda. Jika mereka menginginkan uang dan hidup saya, maka Anda harus membunuh mereka. Jika mereka hanya menginginkan uang, maka Anda harus memberi mereka pelajaran," kata David. Kekuatan pikirannya yang kuat secara alami memungkinkan dia untuk merasakan bahwa beberapa orang sedang mengawasinya. Salah satunya adalah wanita yang mengetuk pintunya ketika dia sampai di hotel. "Iya, Pak." Setelah Blue Enchantress mengatakan itu, dia perlahan menghilang. Dia memang seorang pembunuh bayaran karena dia sangat pandai menyamar. Untungnya, dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat, jika tidak, orang biasa tidak akan bisa memperhatikannya. David kembali ke kamarnya, dan setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat biru. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya berlutut di tanah. Ketika pria parubaya itu melihat David, dia segera bersujud. "Tuan, kami gagal mengenali seseorang yang sekuat Anda dan kami menyinggung Anda. Tolong lepaskan kami. Kamu seharusnya menjadi pelanggar berulang di sini, kan?" tanya David. "Tuan, kami hanya ingin uang dan kami tidak akan pernah menyakiti siapapun. Kami dapat memberikan semua uang kami kepada Anda, tetapi tolong luangkan kami," kata pria parubaya itu sambil bersujud. "Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu melakukan bisnis curang seperti ini lagi." Nyah. Ketika David mengucapkan kata terakhir, dia mengisinya dengan otoritas yang luar biasa. Pria parubaya itu bergetar dan teror yang intens memenuhi hatinya. Dia tidak berani melawan sama sekali. Kata-kata David seperti dekrit kekaisaran dan itu ditato di hatinya. "Ya, tentu saja, kami pasti akan membuka lembaran baru. Terima kasih karena tidak membunuh kami, Tuan." David menutup pintu dan Blue Enchantress juga membuka pintu di sebelahnya sebelum memasuki ruangan. Hanya pria parubaya yang dibiarkan berlutut di depan pintu David, menyeka keringat di dahinya. Dia hampir mati jadi, tentu saja, dia terguncang sampai ke intinya. Dia berlutut di sana selama 10 menit lagi. Setelah dia memastikan semuanya baik-baik saja, dia bangkit dan pergi dengan cepat. Bab 351. Seminggu berlalu dengan cepat. Selama minggu ini, David dan Blue Enchantress akan berjalan-jalan di area perdamaian setiap hari. Mereka menjebak orang dan juga merayu mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk mengambil umpan. Namun, dia dan Blue Enchantress juga sering memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ingin merampok mereka karena penampilan mereka yang kaya. Dua orang bahkan ingin melakukan pelecehan seksual terhadap Blue Enchantress dan merampok uang mereka. Namun, mereka dengan cepat dibunuh oleh yang terakhir. Dalam seminggu terakhir, dua orang yang membenci kejahatan muncul di area perdamaian, dan mereka sangat menakuti orang-orang yang beroperasi di bidang ini sehingga mereka tidak berani keluar. Karena itu, dalam 2 hari terakhir, tidak ada yang mengambil umpan sama sekali. Hari ini adalah hari ketika semua orang berkumpul. David sedang duduk di kursi utama aula di tempat pertemuan sementara Red Flame Mercenaries, dengan Blue Enchantress dan Paul berdiri di belakangnya. Pada saat ini, aula itu penuh dengan orang, tidak seperti seminggu yang lalu ketika hanya ada selusin orang yang hadir. Mereka semua adalah kapten dari kelompok tentara bayaran dengan berbagai ukuran di Chaos Land. Kebanyakan dari mereka datang untuk mendapatkan komisi tinggi dan tidak banyak dari mereka yang benar-benar ingin bergabung dengan Red Flame. Hanya tim kecil Killer, Blackwater Mercenaries, dan beberapa tentara bayaran yang tersebar yang benar-benar ingin bergabung. Namun, kelompok itu juga jauh lebih kuat dari seminggu yang lalu. Sekarang ada 3 master di tahap akhir Dragon Rank, dan mereka semua adalah kapten dari kelompok tentara bayaran besar di Chaos Land. 2 dari mereka direkrut oleh Tulip sementara 1 dibujuk oleh Killer. Selain itu, ada juga banyak Dragon Ranker tingkat menengah dan pemula lainnya. Dengan begitu banyak kekuatan besar dan kecil berkumpul bersama, kelompok mereka mulai terlihat serius. Ditambah dengan fakta bahwa David adalah seorang supermaster di atas level puncak, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaan kekuatannya. "Saya Silverface, Kapten Red Flame Mercenaries dan penggagas misi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya," kata David. "Kapten Silverface, bisakah kamu benar-benar membunuh Tyrant?"
Tanya Lion King, salah satu kapten di tahap akhir Dragon Rank. Ini juga menjadi perhatian semua orang yang hadir. Mereka menyukai uang, tetapi mereka juga perlu hidup untuk menghabiskan uang. Jika Terran tidak mati selama serangan mereka di Dark Cape kali ini, semua orang harus menderita di masa depan. Tentu saja, aku tidak akan bercanda tentang ini dengan kalian. David berkata. Bagaimana Anda akan membuktikannya? Bicara itu murah, kami tidak akan. Sebelum Lion King selesai berbicara, David memancarkan aura yang menakutkan semua orang yang hadir. Itu menyelimuti seluruh aula dan kemudian menghilang dalam sekejap. Apakah kamu percaya padaku sekarang? David bertanya dengan ragu-ragu. 1-1 percayalah. Saya tidak menyangka Kapten Silverface mengambil langkah itu. Aku merasa sangat malu karena lebih rendah darimu. Lion King, pasti akan mendukungmu, Kapten Silverface, kata Lion King dengan hormat. Semakin kuat mereka, semakin baik mereka memahami kekuatan David. Dengan kekuatan Raja Singa, yang berada di tahap akhir peringkat naga, dia sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan dalam menghadapi aura yang baru saja dikeluarkan David. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Ranker Naga Puncak. Lion King tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Tyrant, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk menghadapinya. Namun, dia tidak berani menahan aura yang baru saja terpancar dari David. Ada pertanyaan lain. David terus bertanya. Kapten Silverface, saya ingin bertanya bagaimana kita harus membagi keuntungan setelah kita mengalahkan Dark Cape. Lagi pula, kami datang untuk mendapatkan keuntungan jadi lebih baik jika kami menjelaskannya sekarang. Plus, selain Anda, kami yang terkuat di antara semua tentara bayaran dan kami membawa begitu banyak orang. Kita tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang lain, kan? Tuan lain pada tahap akhir peringkat naga bertanya. Tuan-tuan lainnya juga memandang David, menunggu jawabannya. Ini terkait dengan kepentingan mereka. Bab 352. Dark Cape diberkati oleh surga, dan jika mereka dapat bersama-sama menempati dan mengelola tanah, kehidupan mereka di masa depan akan jauh lebih nyaman. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka akan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari Silverface. Setelah kita mengalahkan Dark Cape, aku akan memberimu imbalan sebanding dengan berapa banyak yang telah kamu sumbangkan dan memberimu cukup uang untuk memuaskanmu. Di tempat ini, hanya karena Anda kuat, bukan berarti Anda akan berkontribusi lebih banyak. Itu tergantung pada peran Anda dalam misi ini. Namun, Red Flame Mercenaries akan menjadi satu-satunya yang menduduki Dark Cape, dan jika saya pikir Anda telah memberikan kontribusi besar, saya akan mengeluarkan Anda perintah rahasia perak. Mereka yang memiliki ordo rahasia perak akan mendapatkan janji dari saya. Kalian semua harus menyadari beratnya janji ini, kata David dengan suara rendah. Ketika David mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Janji dari Kapten Silverface. Dengan wilayahnya saat ini, itu adalah hadiah yang sangat besar. Jika mereka menyimpan perintah rahasia ini sampai hari dia menerobos ke alam berikutnya, nilainya akan meningkat secara eksponensial. Jika ini dibiarkan sampai akhir, itu akan menjadi fondasi kekuatan. Ini akan menjamin keamanan mereka setidaknya selama beberapa dekade. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Sebuah janji dari seorang master yang akan menerobos ke alam legendaris. Semua orang di tempat kejadian telah berada di Chaos Land selama bertahun-tahun, jadi siapa di antara mereka yang tidak memiliki musuh? Pada saat ini, jika Red Flame Mercenaries menjatuhkan Dark Cape dan Kapten Silverface membunuh Tyrant, ketenarannya akan meroket dan siapapun yang memegang Silver Secret Order juga akan dihormati. Jangan khawatir, Kapten Wajah Perak. Karena Anda telah mengatakannya, kami akan melakukan segala daya kami untuk membantu Anda merebut Dark Cape. Ya, kami pasti akan membantumu mengendalikan Dark Cape, kata semua orang serempak. Baiklah, sekarang tidak ada yang punya masalah, kamu harus memimpin timmu sendiri dan memecahnya menjadi kelompok-kelompok kecil. Kita akan bertemu di sisi barat Dark Cape dalam 3 hari. Sesampai di sana, saya akan menantang Tyrant, peringkat naga nomor 1, dan semua orang akan menyaksikan bagaimana saya membunuh Tyrant secara langsung. Semua orang pergi dengan tim mereka di belakangnya. Saat ini, mereka harus bergegas ke Dark Cape. Lokasi mereka saat ini hampir 1000 km jauhnya dari Dark Cape. Meskipun 3 hari lebih dari cukup, mereka masih ingin sampai di sana sesegera mungkin, agar tidak ketinggalan pertempuran abad ini. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Hanya ada sekitar 3.000 orang yang termasuk 10 Red Flame Mercenaries, angka yang baru mereka capai setelah David merekrut lebih dari 1.000 orang dari Blackwater Mercenaries. Namun, yang mengejutkan David adalah pemilik Rockbar, Tulip, seorang ranker naga menengah, juga tetap tinggal. David kemudian membagi tim yang terdiri dari 3.000 orang menjadi beberapa tim kecil. Dia membiarkan killer dan anggota terkuat lainnya masing-masing memimpin tim sebelum lepas landas. Sementara itu, David membawa Blue Enchantress dan pergi sendiri. Tanjung Gelap. Di daratan yang berbatasan dengan Summerland dan Falconia, satu-satunya tempat yang tidak terganggu oleh medan magnet. Lokasi geografis tempat ini unik, dan kedua kerajaan terpaksa melewati daerah ini jika mereka ingin berdagang. Bahkan pesawat pun perlu terbang di atasnya.
Tak satu pun dari kedua kekaisaran mengizinkan satu sama lain untuk menduduki wilayah ini, jadi tentara bayaran yang haus darah mengambil kesempatan untuk melakukannya. Sebelum tentara bayaran yang haus darah menduduki tempat ini dikendalikan oleh banyak faksi. Namun, setelah direbut oleh tentara bayaran yang haus darah, tempat ini secara eksklusif berada di bawah kendali mereka. Siapapun yang melewati tempat ini, apakah itu mobil, kapal, atau pesawat, perlu membayar, sehingga biaya pos pemeriksaan yang dikumpulkan oleh tentara bayaran haus darah setiap tahun menjadi jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun memiliki puluhan ribu anggota, setelah menempati tempat ini, tentara bayaran yang haus darah tidak perlu melakukan satu misi pun. Tempat ini terlalu menguntungkan, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang uang sama sekali. Bab 353. Ada sebuah kastil besar di tengah Dark Cape. Inti dari tentara bayaran yang haus darah tinggal di sini, termasuk Justin the Tyrant. Anggota tingkat rendah dari tentara bayaran haus darah dikirim ke setiap sudut Dark Cape, menjaga sebidang tanah yang secara pribadi mereka yakini milik mereka. Mereka akan melakukan rotasi posisi sekali sehari. Mercenari yang haus darah telah menduduki Dark Cape selama bertahun-tahun dan mereka perlahan-lahan meninggalkan struktur kelompok tentara bayaran dan mulai berkembang menjadi sebuah sekte. Ada 3 penjaga, 6 penatua, dan 8 perkumpulan rahasia. Saat ini, di aula besar kastil, inti dari tentara bayaran yang haus darah semuanya berkumpul. Duduk di kursi utama adalah seorang pria parubaya kurus dengan wajah pucat, kemeja hijau, dan kipas lipat di tangannya. Dia tampak seperti seorang sarjana dari zaman kuno. Sulit untuk mengaitkan citra orang ini dengan Tyrant yang legendaris. Namun, kenyataannya adalah bahwa pria parubaya kurus dan tampak lemah ini adalah Justin the Tyrant, kapten tentara bayaran yang haus darah. Kekuatannya mencapai puncak peringkat naga dan dia telah menjadi nomor 1 di peringkat naga selama 5 tahun. Semua orang yang menantangnya telah dibunuh secara brutal dengan berbagai cara. Reputasi brutalnya bergema di seluruh dunia bawah tanah, membuat banyak orang gemetar hanya dengan menyebut namanya. Parker, laporkan situasinya, kata Justin the Tyrant. Ya, Kapten, salah satu pria parubaya berusia 40-an berdiri dan menjawab. Segera setelah itu, dia melanjutkan, ketika kami memeriksa tepi perairan Dark Cape kali ini, kami menemukan sebuah kapal pesiar mewah dengan lebih dari 1.000 orang di dalamnya, 700 di antaranya adalah tamu dan lebih dari 300 adalah staf. 700 orang ini semuanya berasal dari lingkaran kelas atas lebih dari 10 negara, termasuk 2 kerajaan. Petik 2. Semuanya, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tanya Tiran. Kapten, mengapa kita tidak membiarkan orang-orang dari 2 kerajaan pergi? Dan kami akan meminta keluarga yang lain untuk menyiapkan uang tebusan yang besar sebagai ganti mereka. Saya pikir kita harus memperlakukan mereka secara setara. Kami tidak bisa memihak pada 2 kerajaan. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Mintalah masing-masing dari mereka untuk menyiapkan uang tebusan sebesar 10 juta dolar. Kami akan membebaskan para sandera setelah kami menerima uang, jika tidak, kami akan membuang mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Setuju, kita tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah tentara bayaran yang haus darah. Kedua kekaisaran juga harus membayar untuk mendapatkan kembali orang-orang mereka, tetapi saya harus memilih 2 gadis untuk menghangatkan tempat tidur saya terlebih dahulu, saya belum pernah mencoba kecantikan dari kelas atas sebelumnya. Ya, saya setuju. Saya ingin memilih beberapa juga. Petik 2. Saya juga setuju. Para eksekutif tingkat tinggi di ruangan itu angkat bicara. Namun, beberapa orang mengungkapkan pandangan yang berbeda. Saya pikir lebih baik tidak menyinggung kedua kerajaan. Jika kedua kerajaan bergabung untuk mengusir kita, kita akan tamat. Derek, kenapa kamu begitu pemalu? Bagaimana kedua kerajaan itu bisa bersatu? Anda terlalu memikirkan hal-hal mereka jelas ingin saling membunuh. Bagaimana lagi kita mendapatkan kesempatan untuk menduduki Dark Cape? Itu kemungkinan. Kemungkinan yang kamu sebutkan tidak akan pernah terjadi. Saya setuju dengan Derek. Kita harus menghindari menyinggung kedua kekaisaran sebanyak mungkin. Petik 2. Semua orang di aula memberikan pendapat mereka. Itu sedikit bising dan mereka sekarang terbelah menjadi 2 sisi. Salah satu pihak mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan tentara bayaran yang haus darah tampak lemah dan mereka sepenuhnya mengabaikan kedua kerajaan. Sebaliknya, tim lain merasa bahwa mereka tidak boleh menyinggung kedua kerajaan dan sebaliknya mereka harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Tyrant mengetuk meja dengan kipas lipatnya. Aula jatuh ke dalam keheningan. Apapun yang dikatakan Tyrant di Dark Cape akan menjadi dekrit kekaisaran dan tidak ada yang berani melawannya. Bab 354. Tyrant berpikir sejenak dan berkata, minta semua identitas orang-orang ini dan minta tebusan sesuai dengan situasi keluarga mereka, katakan saja setengah dari harta keluarga mereka. Adapun warga dari 2 kerajaan besar, ambil saja sejumlah uang dari mereka sebagai tanda. Anda dapat memilih salah satu dari mereka yang menolak untuk membayar, dan Anda dapat membuang sisanya ke kolam untuk memberi makan piranha. Kapten Tyrant telah membuat keputusan akhir dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Memberi makan sandera ke piranha jauh lebih kejam daripada membuang mereka ke laut. Dark Cape memiliki kolam besar tempat Tyrant memelihara banyak piranha.
Kebanyakan dari mereka yang menentangnya dilempar ke sana untuk dijadikan makanan ikan. Ini menunjukkan betapa brutalnya Justin. Rory, lanjutkan laporannya, kata Tyron lagi. Ya, Kapten. Seorang pria yang tampak lembut berusia 30-an berdiri dan berbicara. Menurut informasi yang diterima, sebulan yang lalu, Chaos Land membentuk kelompok tentara bayaran bernama Red Flame. Menggunakan sejumlah besar uang sebagai insentif, mereka menarik banyak kelompok tentara bayaran di Chaos Land dan akan menyerang Dark Cape. Rory, kamu tidak perlu memberitahuku ini, kan? Begitu banyak orang ingin menyerang Dark Cape tetapi berapa banyak yang berani datang pada akhirnya? Ya, ini hanya cara bagi mereka untuk menjadi terkenal. Beraninya tikus-tikus yang tidak relevan itu mengatakan mereka ingin menyerang Dark Cape. Sepertinya mereka telah melupakan ketakutan yang dibawa oleh tentara bayaran Haus Darah ke Chaos Land setelah bertahun-tahun kita tidak bertindak. Kali ini tidak sama, kata Rory, penasihat terpercaya. Oh, apa yang sangat berbeda? Red Flame Mercenaries sedang dalam perjalanan ke Dark Cape dan mereka telah bergabung dengan 3 kelompok tentara bayaran besar di Chaos Land. Para kapten adalah master di tahap akhir peringkat naga. Jumlah gabungan orang dari ketiga kelompok ini mencapai lebih dari 10.000. Selain Red Flame dan kelompok tentara bayaran kecil dan menengah yang tersebar, ada lebih dari 20.000 orang dalam perjalanan untuk menyerang Dark Cape. Plus, Red Flame Mercenaries bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak senjata paling canggih untuk mempersiapkan ini, kata Rory dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah Rory mengatakan itu, para eksekutif tingkat tinggi di ruangan itu semua terkejut. Pasukan sekutu lebih dari 20.000 orang sedang dalam perjalanan untuk menyerang Dark Cape dengan senjata paling canggih di dunia. Ini bukan lelucon. Itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka karena pertempuran ini tidak akan mudah. Tetap saja, mereka tidak pernah berpikir mereka akan kalah karena Tyron adalah kapten mereka. Rory, siapa kapten tentara bayaran api merah? Bagaimana dia meyakinkan 3 kelompok tentara bayaran untuk datang dan mengadili kematian? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu identitasnya untuk saat ini, aku hanya tahu dia memakai topeng perak dan menyebut dirinya sendiri. Wajah perak, dia muncul di Chaos Land lebih dari seminggu yang lalu. Diduga dia telah mencapai puncak peringkat naga, jika tidak, saya tidak dapat menjelaskan mengapa 3 master pada tahap akhir peringkat naga akan setuju untuk datang. Setelah Rory selesai berbicara, dia memandang semua orang dengan ekspresi serius. Jika semua orang baru saja terkejut, sekarang, mereka terkejut. Seorang Supermaster di puncak Dragon Rank memimpin 3 master hebat di tahap akhir Dragon Rank. Tampaknya juga akan ada beberapa pemula dan ranker naga menengah. Plus, ada 20.000 pasukan sekutu dan senjata canggih yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kekuatan ini tidak sebanding dengan tentara bayaran yang haus darah, itu tidak jauh di belakang. Jika kapten dihalau oleh puncak Dragon Ranker pihak lain, maka sangat sulit untuk menentukan hasil dari pertempuran ini. Lagi pula, mereka telah tinggal di Dark Cape selama hampir 10 tahun dan kebiadaban mereka telah lama berkurang oleh kehidupan yang nyaman dan damai ini. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa wanita yang diculik di sini melalui berbagai cara telah melahirkan beberapa anak. Karenanya, di dalam hati mereka, orang-orang ini tidak lagi mau bertarung sampai mati lagi. Bab 355. Kapten, saya pikir kita perlu memberi perhatian khusus pada insiden ini dan membawa Wali dan Penatua kembali. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit kali ini dan kami tidak bisa menganggapnya enteng. Parker berkata, ya, mereka menyerang kita dengan sangat agresif. Kita harus memanggil Wali dan Tetua sesegera mungkin sehingga kita dapat merencanakan semuanya dengan tepat dan tidak memberi musuh kesempatan. Petik 2. Para eksekutif tingkat tinggi dari tentara bayaran Haus Darah yang hadir mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tyron duduk di kursinya dengan mantap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkan semua orang berdiskusi. Lebih dari seminggu yang lalu, dia menerima telepon dari keponakannya yang berharap Tyron akan mengirim 2 tuan ke ibu kota untuk membantu perkembangan keluarga Chases. Pada akhirnya, mereka adalah keluarganya sehingga dia tidak bisa menolak. Selain itu, jika ayahnya Joseph tidak mengirimnya ke luar negeri dalam semalam, dia mungkin masih berjongkok di penjara di Summerland. Jadi, lebih dari seminggu yang lalu, dia mengirim seorang wali dan seorang penatua ke ibu kota di Summerland untuk sementara bergabung dengan keluarga Chases dan bertindak sebagai pengawal keluarga untuk membantu perkembangan mereka. Karena itu, dia tidak bisa begitu saja memanggil mereka untuk kembali. Selain itu, apakah dia perlu memanggil wali dan penatua kembali untuk hal kecil ini? Jika bahkan orang-orang ini tidak bisa melawan, bisakah wali dan penatua tambahan membalikkan situasi? Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena hidup terlalu nyaman selama beberapa tahun terakhir dan benar-benar kehilangan motivasi untuk bertarung. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tampaknya setelah kejadian ini, tentara bayaran yang haus darah perlu berubah seolah-olah ini terus berlanjut, cepat atau lambat, semua orang akan menjadi harimau tanpa gigi. Setelah menunggu semua orang selesai berbicara, Tyron berkata, kamu sangat takut dengan masalah sepele ini. Saya pikir Anda telah hidup terlalu nyaman dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kejadian ini, saya akan sepenuhnya mengubah tentara bayaran yang haus darah.
Kalian telah kehilangan motivasi yang kalian miliki saat itu dan secara kebetulan, kami telah kehilangan status kami di Chaos Land. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta setengah dari orang-orang kita untuk tinggal di Dark Cape. Dan setengah dari pria itu pergi ke Chaos Land untuk mengembalikan kejayaan kita. 1. Astaga. Semua orang memandang Tyrant dengan bingung, tidak tahu apakah dia serius atau tidak. Namun, jika itu benar, akan ada pertanyaan siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal. Kapten, kita akan membahas transformasi mercenari yang haus darah nanti. Kita masih harus fokus pada tentara sekutu Red Flame Mercenaries dan bersiap terlebih dahulu, kata Rory di samping. Jika ada orang di Mercenaries yang haus darah yang berani mempertanyakan apa yang dikatakan Tyrant, itu adalah Rory. Ini bukan karena seberapa kuat Rory, tetapi karena banyak idenya telah membuat Dark Cape berhasil setelah mereka merebut Dark Corner. Meskipun Tyrant kejam, dia tidak bodoh. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak? Karenanya, dia sangat akomodatif kepada Rory. Rory, apakah menurutmu yang lain masih akan berani melanjutkan serangan mereka di Dark Cape jika aku membunuh Kapten Red Flame Mercenaries? Tanya Tyran. Rory tercengang. Dilihat dari situasi saat ini dari tentara sekutu Red Flame Mercenaries yang tersebar, selama Silverfest, seorang Dragon Ranker puncak, mati, tidak ada orang lain yang berani menyerang Dark Cape. Namun, dia membayangkan bahwa jika Kapten dihalangi oleh wajah perak, pertarungan yang sulit akan terjadi. Mercenari yang haus darah saat ini bukan lagi mercenari yang haus darah di masa lalu. Jika mereka benar-benar mencoba bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan tentara bayaran yang telah melakukan misi di Chaos Land sepanjang tahun. Tapi jika Anda terhalang oleh wajah perak, Kapten, kami belum tentu menang, kata Rory. Kau tidak percaya padaku. Saya hanya perlu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk sepenuhnya siap, kata Rory serius. Kalau begitu aku harus memberitahumu bahwa sebenarnya ada celah antara peringkat puncak naga. Ada alam transisi lain di atas puncak. Jika Anda mengambil langkah itu, bahkan peringkat puncak naga pun tidak akan berarti apa-apa. Kapten, apakah kamu berhasil melewati langkah itu? Rory bertanya dengan kaget, matanya melebar. Eksekutif tingkat tinggi mercenaris yang haus darah lainnya juga memandang Tyrant dengan penuh semangat, menunggu jawabannya. Jika Kapten benar-benar mengambil langkah itu, mereka tidak perlu khawatir tentang tentara sekutu kali ini dan reputasi tentara bayaran yang haus darah pasti akan menyusul tentara bayaran Mandala peringkat kedua di dunia bawah tanah global. Bab 356. Belum, tapi seharusnya tidak terlalu lama aku sudah berdiri di ambangnya, dan aku bisa mengambil langkah itu kapan saja sekarang. Bahkan jika saya tidak mengambil langkah itu, seorang ranker naga puncak belaka tidak cocok untuk kekuatan saya saat ini. Saya dapat menjamin Anda bahwa bahkan jika saya dikelilingi oleh lebih dari 5 ranker naga puncak, saya masih bisa membunuh mereka semua, kata Tyrant dengan percaya diri. Rory tersentak kembali ke kenyataan dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan menyerahkannya padamu. Setelah Anda membunuh wajah perak, maka tidak perlu khawatir tentang tentara bayaran karena mereka tidak lagi memiliki kapten untuk diikuti. Padahal, kita masih harus memberi mereka pelajaran yang bagus, jangan sampai ada yang mengira tentara bayaran yang haus darah adalah sasaran empuk untuk dipilih. Serahkan wajah perak kepadaku, aku akan membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin dan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Saya akan menyerahkan penanganan yang lainnya kepada Anda, semakin banyak yang tersisa, semakin baik, kata Tyrant. Ya, Kapten. Ibu kota, Summerland. Setelah apa yang terjadi bulan ini, keluarga Chases telah mencapai puncak mereka dan unggul di luar keluarga bangsawan kelas 1 lainnya di ibu kota. Ditambah dengan 2 pengawal yang disewa oleh keluarga Chases minggu lalu, 1 Dragon Ranker tingkat menengah dan Dragon Ranker tingkat tinggi, keluarga Chases menjadi lebih kuat. Tidak ada yang berani melintasi keluarga Chases di ibu kota sekarang. Sementara itu, Hank dan saudaranya menjadi semakin tak kenal takut. Hank tidak hanya menjadi teman kedua fraksi T, tetapi Hanley, yang masih mahasiswa, juga menjadi salah satu dari 8 petarung hebat dari faksi tersebut. Hanley juga menjadi jauh lebih arogan sekarang. Setelah memahami masa lalu keluarganya yang mengejutkan, dia menatap Celia lagi. Dia tidak peduli bahwa Davidlah yang membunuh Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T karena David masih belum berani membunuh Hanley. Hanley memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada David. Karena itu, tidak ada yang menghentikannya untuk menjadikan Celia miliknya, tidak ketika David tidak berani membunuhnya. Jika David mencoba, seluruh Summerland akan mengejar David. Inilah mengapa Hanley tidak takut. Namun, alasan mengapa dia belum melakukan apapun pada Celia adalah karena ada sesuatu penting yang harus dilakukan keluarga Chases sekarang. Setelah masalah itu diselesaikan, Hanley kemudian akan menjadikan Celia miliknya terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Setelah masalah ini diselesaikan, keluarga Chases akan menjadi salah satu keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Pada saat itu, Hanley akan membawa Celia apakah dia atau David menginginkannya atau tidak, dan tidak ada yang bisa dilakukan David untuk menghentikannya. Klub Tembok Besar. Hank sekali lagi mengumpulkan anggota fraksi T untuk rapat. Tidak ada yang berani menanyainya kali ini.
Chess memasang ekspresi seram di wajahnya, tidak berani mengeluarkan satu suara pun sementara Stan diam menunggu Heng berbicara. Dengan kedatangan dua ahli seni bela diri baru keluarga Chases, Stan sekarang melihat Heng sebagai setara. Heng mungkin tidak kuat secara fisik, tetapi dia memiliki latar belakang keluarga untuk menebusnya. Stan tidak menyangka Justin the Tyrant dapat mengirimkan dua master hebat yang masing-masing adalah Dragon Ranker tingkat menengah dan tinggi. Master tingkat seperti itu adalah bagian dari warisan keluarga dan hanya dibawa keluar jika diperlukan. Bab 357. Heng mengalihkan pandangannya ke seluruh pejuang hebat fraksi T di hadapannya sementara orang-orang yang dia lihat mengalihkan pandangan mereka secara naluriah. Keluarga Chases telah melampaui keluarga kelas 1 lainnya dan bergabung dengan lingkaran bangsawan terkemuka. Mereka bukan keluarga yang bisa dijadikan musuh oleh para pejuang hebat. Han Lei duduk dengan penuh semangat di bawah panggung. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertemuan inti fraksi T. Sebagai anggota tingkat menengah dari fraksi T, prestise dari 8 petarung hebat adalah sesuatu yang sudah lama dia dengar dan selalu impikan untuk dialami. Bukannya dia berharap hari ini tiba begitu cepat. Tiga lainnya dari Fantastic Four Universitas Greenwood segera mencoba untuk mendapatkan rahmat baiknya ketika mereka mendengar bahwa dia telah menjadi salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T. Mereka ingin bekerja dengan Han Lei, jadi Han Lei menerima mereka sebagai bawahannya. Fraksi T adalah eksistensi suci di antara para pemuda ibu kota, dan T bangga menjadi anggota faksi. Sebagai salah satu dari 8 petarung hebatnya, Han Lei sekarang sangat populer di kalangan pemuda di ibu kota. Dapat dikatakan bahwa Han Lei diperlakukan sebagai selebriti di universitas, terus-menerus mendapatkan dikerumuni oleh anak-anak dari keluarga kaya yang mencoba untuk akrab dengannya. Sayang sekali Celia tidak datang ke sekolah dan melewatkan pemandangan itu. Pada saat ini, Heng berkata, saya menelepon semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan dua hal. Keluarga Chases telah membawa dua pengawal, keduanya adalah orang tua yang telah bekerja di bawah paman saya untuk waktu yang lama. Untuk menyambut mereka, keluarga Chases telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan dalam 3 hari, mengundang semua bangsawan terkenal dari ibu kota. Saya berharap dapat melihat kalian di sana, serta memberi Anda kesempatan untuk menyaksikan master peringkat naga tingkat tinggi dari dekat. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Heng. Kami akan berada di sana. Ya, kami akan berada di sana. Semua orang berkata. Apa ini? Sepertinya kamu agak enggan, Chase, kata Heng, menatap Chase. Chase kemudian tersenyum muram dan menjawab, tentu saja tidak, Tuan Heng. Saya akan senang untuk pergi ke perjamuan. Aku akan menemuimu dalam 3 hari. Keluarga Snow dulunya sedikit lebih baik daripada keluarga Chases, tetapi sekarang setelah keluarga Chases memiliki sumber daya dari fraksi T dan bantuan dari Justin the Tyrant yang mendukung mereka, mereka berada jauh di depan keluarga Snow. Tidak peduli seberapa besar Chase membenci atau merasa marah tentang lonjakan status Heng yang tiba-tiba, dia tahu bahwa keluarga Chases saat ini berada di puncaknya dan itu bukan saat yang tepat untuk menjadi musuh mereka. Jadi, satu-satunya pilihan Chase adalah mengalah. Namun, Chase tahu bahwa dia akan membalas dendam tanpa ragu jika ada hari ketika keluarga Chases jatuh. Itu bagus, kalau begitu. Dan di sini saya berpikir bahwa Anda akan menolak dan membuat saya terlihat buruk di depan semua orang. Heng berkata dengan senyum samar. Kemudian, Heng menoleh ke Stan dan berkata, saya berharap dapat melihat Anda juga, Stan. Bagaimana aku bisa menolak undanganmu, Heng? Saya ingin melihat master peringkat naga peringkat tinggi dari dekat, jawab Stan sambil tersenyum. Karena semua orang setuju, maka aku akan menunggu kalian semua di kediaman Chases dalam 3 hari. Oh, benar, aku hampir lupa memberitahumu. Pamanku sebenarnya memiliki selusin lebih dari Dragon Ranker di bawahnya. Petik 2. Setelah ini, Heng berjalan keluar dari kamar pribadi dengan tawa keras saat Han Lei mengikutinya. Meninggalkan yang lain di ruang pribadi untuk saling menatap dengan marah. Stan. Stan menyela sebelum Chase bisa mengatakan apapun. Bertahanlah, untuk saat ini, Chase. Keluarga Chases telah tumbuh menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan dan kekuatan Justin saat ini, tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikan keluarga Chases. Biarlah. Pastikan untuk menyiapkan hadiah yang lebih bagus dan dapatkan berkah baik dari keluarga Chases. Kami semua adalah anggota fraksi T, dan saya yakin Heng bukan orang yang menyimpan dendam. Bab 358. Stan bangkit untuk meninggalkan kamar pribadi. Petarung hebat lainnya berbagi pandangan dan menghela nafas juga. Jika bahkan Temen sendiri telah menjelaskan bahwa keluarga Chases telah tumbuh menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, maka tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mengikuti saran Stan dan menyiapkan hadiah yang lebih bagus untuk dimasukkan ke dalam buku bagus keluarga Chases. John dan istrinya telah mengalami surga dan neraka baru-baru ini. Sekitar sebulan yang lalu, keluarga Chases menyerah untuk menargetkan mereka dan mengembalikan 54% saham Biotilis Group kepada mereka. John telah mendapatkan kembali pekerjaannya dan atasannya bahkan menunjukkan tanda-tanda ingin mempromosikannya dan memberinya lebih banyak tanggung jawab. Namun, hal-hal baik tidak berlangsung lama dan masalah muncul lagi dalam beberapa hari terakhir. Masalah muncul dengan perusahaan dan karir John terhenti.
Pasangan itu menghabiskan hari-hari mereka dengan mengerutkan kening di rumah. Celia melakukan seperti yang diperintahkan David dan tidak menghadiri kelas apapun di Greenwood. Dia adalah wanita yang pengertian, dan dia tahu ini bukan waktunya untuk menimbulkan lebih banyak masalah bagi orang tuanya dan David. Jadi, dia tidak meninggalkan rumah sama sekali dan tinggal di rumah. John dan istrinya awalnya berasumsi bahwa keluarga Chases menargetkan mereka lagi, tetapi setelah bertanya kepada beberapa orang, mereka menemukan bahwa keluarga Chases sebenarnya terlalu sibuk untuk berurusan dengan kentang goreng kecil seperti mereka akhir-akhir ini. Keluarga Chases sangat aktif di ibu kota akhir-akhir ini, karena ada desas-desus tentang bagaimana mereka menerima dukungan dari beberapa tokoh kuat dan sekarang memperluas kekuatan mereka. Keluarga itu juga perlahan-lahan menerobos batas-batas lingkaran aristokrat kelas 1 dan bertujuan untuk status yang lebih tinggi. Masalah yang dihadapi pasangan itu bukanlah akibat langsung dari sesuatu yang dikatakan keluarga Chases, melainkan hasil dari mitra Butylist Group dan teman bisnis dekat yang menjauhkan diri dari keluarga yang karena takut keluarga Chases akan mengganggu mereka karena hubungan mereka. Keluarga Chases telah tumbuh cukup kuat ke titik di mana mereka tidak perlu mengatakan apa-apa sebelum seseorang yang mencoba untuk akrab dengan mereka akan mengambil inisiatif untuk membantu keluarga. Ini adalah perlakuan yang hanya dimiliki oleh 4 keluarga bangsawan teratas di ibu kota dinikmati. Jika Anda menjadi musuh dari keempat keluarga itu, seseorang akan segera keluar dan membantu menyingkirkan musuh tanpa keluarga itu bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Jika keluarga Chases terus tumbuh seperti ini, mereka akan dengan cepat menjadi keluarga bangsawan terkemuka kelima di ibu kota. Namun, setiap keluarga yang ingin menjadi keluarga bangsawan terhormat kelima pasti akan menghadapi rintangan yang ditetapkan oleh 4 lainnya untuk menghentikan mereka. Lagi pula, hanya ada begitu banyak manfaat untuk dibagikan, dan setiap pendatang baru berarti redistribusi manfaat tersebut. Setiap pihak akan dipaksa untuk menuai lebih sedikit manfaat sejak saat itu. Namun, keluarga Chases memiliki Justin Chases yang sangat kuat mengawasi mereka, jadi tidak ada yang berani melewati mereka. Karena itu, keempat keluarga ini lebih suka menuai lebih sedikit manfaat daripada menjadikan Justin sebagai musuh. Sebagai sosok legendaris di Summerland, Justin sudah berusia 120 tahun. Tubuhnya perlahan-lahan merosot tetapi meskipun demikian, Summerland tidak mau memulai pertarungan dengannya, jangan sampai Falconia mengambil kesempatan untuk menyerang Summerland. Itulah satu-satunya alasan mengapa pejabat Summerland tidak bergerak ketika 2 master peringkat naga menengah dan tinggi yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba muncul di ibu kota, jantung Summerland. Jika Justin hanyalah seorang Dragon Ranker puncak, bahkan jika dia berada di puncak Dragon Rank, Summerland adalah kerajaan yang cukup kuat sehingga tidak perlu khawatir untuk melawannya. Namun, masalahnya adalah bahwa Dark Cape berada di bawah kekuasaan Justin dan ini terlalu penting bagi Summerland. Kekaisaran tidak bisa mengambil risiko tempat seperti itu mengikuti ke tangan Falconia. Sebenarnya, situasi saat ini adalah yang terbaik yang bisa mereka kelola. Ini karena saat salah satu dari 2 kerajaan, Summerland atau Falconia, menguasai Dark Cape, perang akan pecah di antara mereka. Karena itu, Summerland memutuskan untuk menutup mata dan bahkan membantu keluarga Chases tumbuh, seperti halnya keluarga lainnya. 3 hari kemudian, keluarga Chases mengundang berbagai keluarga bangsawan di ibu kota untuk menyaksikan kebangkitan mereka. Bab 359. Berita tentang Red Flame Mercenaries yang bersiap untuk menyerang Dark Cape dengan cepat menyebar ke telinga 2 kerajaan besar. Dark Cape sangat penting bagi kedua kekaisaran, jadi wajar saja jika kedua kekaisaran memiliki orang-orang yang mengawasi daerah itu setiap saat. Saat sesuatu yang tidak terduga terjadi, berita itu akan segera sampai ke telinga pejabat tinggi di 2 kerajaan sehingga mereka bisa membuat keputusan. Ada banyak berita tentang tentara bayaran yang meluncurkan serangan ke Dark Cape, tapi ini adalah pertama kalinya sebuah kelompok tentara bayaran mengumpulkan 20.000 orang dan berbaris menuju Dark Cape seperti yang dilakukan oleh Red Flame Mercenaries sekarang. Kedua kerajaan menganggap serius masalah ini dan mulai melihat ke Silverface, Kapten Red Flame Mercenaries. Yang terpenting, mereka perlu memeriksa apakah wajah perak adalah kelompok tentara bayaran yang dikirim dari kerajaan lain. Namun, tidak ada kekaisaran yang dapat menemukan apapun. Mereka masing-masing memiliki nama peringkat naga puncak kekaisaran lain di daftar mereka, dan mereka akan segera diberitahu saat seseorang hilang. Ini dibantu oleh fakta bahwa David sudah merencanakan semuanya sejak lama dan belum ingin mengungkapkan identitasnya. Dia tahu bahwa saat identitasnya terungkap, Falconia akan mencegahnya mengambil alih Dark Cape. Bahkan, perang antara 2 kerajaan bahkan mungkin dipicu sebelumnya karena ini. Inilah sebabnya mengapa dia beralih di antara identitas yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya ke Dark Cape dan bahkan mengenakan topeng agar dia tidak diidentifikasi. Setelah analisis dan investigasi dari kedua kerajaan, mereka memastikan bahwa wajah perak bukanlah seseorang yang dikirim oleh kerajaan lain dan dengan demikian memutuskan untuk tidak bergabung dalam perang ini. Namun, bukan berarti mereka tidak akan terus memantau situasi. Sampai taraf tertentu, serangan Red Flame Mercenaries di Dark Cape persis seperti yang ingin dilihat kedua kekaisaran. Tentara bayaran yang haus darah telah menguasai Dark Cape selama hampir 1 dekade, dan lokasi geografis yang menguntungkan dari Dark Cape berarti bahwa semua biaya tentara bayaran dapat dibayar tanpa perlu mengirim tentara bayaran keluar untuk misi.
Tidak ada misi juga berarti tidak ada kerugian. Memiliki kendali atas kekayaan ekstrim seperti itu berarti tentara bayaran yang haus darah akan terus tumbuh lebih kuat dan tidak ada kerajaan yang menginginkan ini terjadi. Tidak masalah siapa yang menang, tetapi baik Red Flame dan Bloodthirsty Mercenaries akan menderita kerugian selama pertempuran di Dark Cape ini. Terlepas dari siapa yang mengambil alih Dark Cape pada akhirnya, tentara bayaran masih membutuhkan waktu lama untuk pulih. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Kediaman Chases di ibu kota sangat ramai hari ini, dengan banyak tamu yang merupakan keluarga terkenal dan berkuasa di ibu kota. Keluarga Chases memasang senyum cerah di wajah mereka karena, setelah hari ini, nama keluarga mereka akan mengguncang seluruh ibu kota dan bahkan seluruh Summerland. Namun, mereka tidak tahu bahwa pertempuran besar akan pecah di Dark Cape, pertempuran yang akan menentukan apakah keluarga Chases hidup atau mati. Bahkan para wali atau tetua keluarga Chases tidak tahu bahwa Dark Cape akan diserang. Ini karena pejabat tinggi tentara bayaran yang haus darah tahu bahwa Tyrant berada di ambang terobosan sehingga tidak ada yang mengira bahwa haus darah akan kalah. Red Flame hanya memiliki satu puncak Dragon Ranker ketika Tyrant sendiri mengatakan bahwa dia bisa melawan 5 puncak Dragon Ranker tanpa masalah. Jadi, tidak ada yang memberitahu wali dan tetua keluarga Chases. Tanjung Gelap. David berdiri di kastil Bloodthirsty Mercenaries dengan Killer, Tulip, Blue Enchantress, Paul, berbagai pejabat tinggi Red Flame, dan 20.000 tentara bayaran di belakangnya. Pada saat ini, David mulai merasa aneh. Berbicara secara logis, mereka seharusnya sudah memasuki perbatasan Dark Cape, namun mereka telah bertemu tanpa perlawanan karena memotong langsung ke jantung Dark Cape. Dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Mungkin saja musuh sengaja membiarkan mereka masuk dan memutuskan untuk menyerang dari semua sisi. David bukan satu-satunya orang yang khawatir. Namun, mereka sudah ada di sini dan pertempuran tidak bisa dihindari. Bab 360. Lawan mereka adalah kelompok tentara bayaran terkuat ketiga di dunia, tentara bayaran yang haus darah. Tyrant juga menduduki peringkat pertama di Dragon Rank dengan prestisenya menyebar jauh dan luas. Kehilangan berarti kematian, tetapi kemenangan berarti banyak manfaat dan ketenaran. Kapten Wajah Perak, tidak ada perlawanan sejak kita memasuki perbatasan, bisakah kita masuk ke perangkap mereka? Tanya seorang kapten tentara bayaran yang juga merupakan Dragon Runner berperingkat tinggi. Jangan khawatir, Kapten, di hadapan kekuatan absolut, jebakan apapun tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu saya membunuh Tyrant dan mengirim tentara bayaran yang haus darah ke dalam kekacauan, yang mereka pikirkan hanyalah melarikan diri dan mereka tidak akan berminat untuk bertarung. Saat itu, kalian semua akan dapat menyerang istana dengan mudah, kata David tanpa ekspresi, melihat ke kastil di depannya. Kalau begitu, ini untuk berharap kamu menang dengan cepat, Kapten Wajah Perak. Di kastil. Apakah semuanya sudah diatur, Rory? Tanya Justin si tiran. Ya, Kapten, kami telah memblokir rute pelarian mereka, tidak ada jalan kembali untuk mereka, jawab Rory. Sangat bagus, kalian semua akan mengikuti perintah Rory. Kembali ke posisi Anda dan tetap siaga. Begitu aku membunuh Wajah Perak dan menghancurkan kepercayaan diri mereka, serang dan bunuh mereka semua. Ya, Kapten, semoga Anda melenyapkan musuh dan kembali sebagai pemenang. Teriak semua pejabat tinggi tentara bayaran yang haus darah. Pindah. Dengan perintah Justin the Tyrant, semua pejabat tinggi yang haus darah mengikuti pengaturan sebelumnya dari Rory dan kembali ke posisi mereka. Beberapa dari mereka meninggalkan kastil melalui jalan rahasia dan menempatkan diri mereka di belakang Red Flame Mercenary sebagai persiapan untuk memblokir rute pelarian mereka. David hendak meminta Paul untuk menembakkan 2 misil mini ke dalam kastil hanya untuk melihat apakah ada orang di dalam. Kemudian, beberapa orang muncul di dinding kastil belasan kaki di atas tanah. Berdiri di depan adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan kipas genggam di tangan kanannya. Pria ini menoleh. Tidak termasuk David, semua orang mengambil langkah mundur secara naluriah. Begitulah kuatnya Tyrant. Saat Killer melihat Tyrant, keinginan yang telah lama ditekan untuk membalas dendam segera meledak. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar, Killer akan lama bergegas untuk membunuh Tyrant. Justin si tiran, tanya David. Suaranya tidak nyaring, tetapi berhasil melakukan perjalanan sangat jauh, memungkinkan orang-orang di dinding kastil untuk mendengarnya meskipun berada ratusan meter jauhnya. Tatapan Tyrant membeku, dia tidak berharap orang ini tahu nama aslinya. Sepertinya Wajah Perak ini adalah teman lama. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak berani melepas topengmu? Justin si tiran bertanya. Siapa saya tidak masalah, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya di sini untuk membunuh Anda. Bunuh aku, apakah Anda tahu berapa banyak orang di seluruh dunia yang ingin membunuh saya? Namun disinilah aku, berdiri di hadapanmu, hidup dan sehat. Mereka yang ingin membunuh saya telah dilemparkan ke dalam kolam untuk memberi makan ikan saya atau bahkan tidak berani muncul di depan mata saya. Kamu orang yang berani, bukan? Kata Tyrant sambil tersenyum. Hentikan omong kosong dan lawan aku. Semua orang menunggu untuk melihat kita bertarung, jadi bagaimana kalau kamu menunjukkan kekuatan dari peringkat teratas Dragon Rank? Kata David dengan serius. Sesuai keinginan kamu. Bersambung.